Daerah sudah melaporkan adanya kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak mereka, khususnya sapi. Dan untuk menekan penularan virus yang lebih luas lagi, pemerintah meminta peternak untuk menyiapkan kandang khusus untuk sapi yang terindikasi penyakit mulut dan kuku agar dipisahkan dari ternak lain. 150 sapi di 2 desa, di Kecamatan Jonggat dan Desa Klebuh, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan memiliki ciri penyakit mulut dan kuku. Sapi-sapi ini kini tengah dites di laboratorium untuk mengetahui hasilnya. Namun sebagai pencegahan, sejumlah sapi dikumpulkan di kandang khusus agar tidak menular ke ternak lain. Peternak pun sudah diberikan edukasi untuk mengurusnya agar kondisi sapi bisa kembali pulih. Karena belum ada vaksin yang tersedia untuk melindungi ternak dari penyakit mulut dan kuku ini, salah satu strategi yang dilakukan selain menyuntikkan vitamin ke ternak adalah membatasi keluar masuk orang dan ternak dari kandangnya. Pengobatan karena penyakit ini lewat virus, cuma satu-satunya pengobatan lewat vaksin. Tapi di Indonesia ini kan kejadian terakhir kan tahun 70-an, akhir 70-an, malah tahun 86 itu kita sudah bebas dari penyakit PMK. Otomatis hampir pastikan vaksin kita tidak tersedia. Nah, jadi untuk sementara kami melakukan upaya untuk bagaimana mengurangi infeksi sekunder. Misalnya dari luka-luka itu ada pengobatan dengan antibiotik, kemudian juga memperbaiki metabolisme tubuh, membuat lebih sehat, pemberian vitamin, kemudian pengobatan-pengobatan yang sifatnya misalnya antihistamin, yang bisa menurunkan panas, kemudian. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, petugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Peternakan Kabupaten Klaten juga menerima laporan ada 2 ekor sapi yang sakit. Meski belum dipastikan terkena penyakit mulut dan kuku. Selain sapi, peternak juga melaporkan kasus belasan kambing mereka mati mendadak sejak awal bulan Mei lalu. Matinya kambing ditandai dengan bintik hitam di mulutnya. Kasus ini juga masih dalam pemeriksaan. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan ikuti langkah-langkah pencegahan yang sudah disosialisasikan, seperti menyediakan kandang khusus untuk isolasi dan mencatat ciri-ciri yang tidak biasa muncul pada ternak. Namun sebetulnya PMK ini apabila itu terindikasi, terus itu kita karantina, kita isolasi, benar-benar ditangani, sembuh. Nah ini yang kedua, alhamdulillah perkembangannya bagus. Tingginya laporan dari peternak akan penyakit mulut dan kuku. Sejumlah petugas gabungan dari pemerintah kota Surabaya dan kepolisian melakukan sidak di rumah pemotongan hewan sapi Keduru, Surabaya. Petugas mengecek kesehatan sapi sebelum dipotong dan kebersihan sanitasi. Pihak rumah potong hewan memastikan sapi yang datang dari penjual harus langsung dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan di lokasi dan dilakukan karantina di dalam kandang. Mengeluarkan SOP bahwa sapi yang datang dari lokasi pembelian sapi itu masuk ke RPH, kami periksa di dalam trek itu, kami periksa sapi turun itu, periksa sama dokter hewan yang ada di RPH. Setelah itu dikarantina ke tempat penampungan, namanya kandang sini. Dikarantina dulu 1-2 hari baru dipotong. Nah, sebelum dipotong masuk ke ruang potong itu kami juga pemeriksaan karena ada PMK ini dan lebih berketat lagi. Belum dipotong, kami periksa di pintu masuk ke ruang potong. Rumah potong hewan Kedurus ini memberlakukan aturan yang lebih ketat dengan mengecek hewan dan melakukan karantina dulu sebelum dipotong. Rumah pemotongan hewan juga meningkatkan kewaspadaan dengan menyemprotkan disinfektan ke setiap kandang. Masyarakat pun diimbau agar tidak panik terkait wabah penyakit mulut dan kuku karena tidak menular ke manusia. Tim Liputan, Kompas TV.